Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Baik teman-teman, kita jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, melanjutkan belajar bersama kita pada kesempatan yang lalu masih berkaitan dengan serba-serbi puasa. Wabil khusus kaitannya dengan puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan membaca 5 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhai darinya, dia berkata, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin. Abu Dzar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami para sahabat untuk berpuasa dari setiap bulan Hijriyah, bulan Qamariyah sebanyak 3 hari, yaitu salasa asyrota di tanggal 13, wa arba'a asyrota tanggal 14, wa khamsa asyrota dan di tanggal 15. Rawahun Nasaiyu wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa shahahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban. Baik, intinya hadis yang pertama ini adalah teman-teman tentang macam sunnah yang diperintahkan, tentang macam puasa sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukannya, yaitu adalah berpuasa di setiap tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulan Qamariyah. Jadi setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Tetapi perintahnya bukan suatu perintah yang menunjukkan kewajiban, hanyalah sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai darinya, dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu, tidak halal, lil mar'ati, untuk seorang perempuan, antasuma, berpuasa, wa zaujuha syahidun, dan suaminya hadir, suaminya tidak berpergian, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih milik keduanya. Wal lafdzu lil Bukhari, namun redaksi yang kita baca saat ini adalah milik Imam Bukhari. Zada Abu Dawuda, Imam Abu Dawud menambahkan ghaira Ramadhana, selain puasa Ramadan. Baik teman-teman, di hadis yang kedua ini inti dan maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang perempuan muslimah untuk berpuasa sunnah padahal suaminya berada di rumah, kecuali harus meminta izin kepadanya. Jadi kalau ada seorang muslimah sudah bersuami, suaminya berada di rumah, dia ingin untuk berpuasa sunnah, maka wajib baginya untuk meminta izin terlebih dahulu. Jadi tidak boleh seorang perempuan muslimah ketika suami berada di rumah untuk berpuasa sunnah kecuali mendapatkan izin dari suami. Hadis yang ketiga,
An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari. Apa 2 hari tersebut? Yaumil fitri, yaitu di hari Idul Fitri, wa yaumin nahri, dan di hari penyembelihan, dan di hari Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih milik keduanya. Hadis yang ketiga ini masih bercerita seperti dengan hadis yang sebelumnya tentang macam puasa yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu puasa di hari Idul Fitri dan puasa di hari Idul Adha. Jadi teman-teman, di tanggal 1 Syawal ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, kita tidak boleh berpuasa sunnah padanya. Ketika kita menyembelih hewan korban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah, kita tidak boleh untuk berpuasa di hari tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Masih tersisa 2 hadis lagi, kita lanjutkan. Wa an Nubaisyata al-Hudali, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik, yaitu hari tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah, ayyamu aklin, adalah hari-hari untuk makan-makan, wa syurbin, dan untuk minum-minum, wa dzikrillahi azza wa jalla, dan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis yang kelima terlebih dahulu. An Aisyata, diriwayatkan dari ibunda Aisyah, wa bani Umar, dan ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata. Jadi hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh 2 sahabat, yaitu istri Rasulullah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga sahabat Ibnu Umar. Lam yurakhas fi ayyamit tasriki ayyusomna, tidak diperkenankan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik illa liman lam yajidil hadiyah, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan hadiyu, kecuali bagi orang yang dia melakukan ibadah haji tamattu tetapi tidak mendapatkan hewan hadiyu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya Imam Bukhari. Baik teman-teman, di hadis yang keempat dan hadis yang kelima bercerita tentang ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kenapa ketiga hari itu disebut dengan ayyamut tasyrik? Karena kebiasaan orang Arab waktu itu adalah memanfaatkan 3 hari itu untuk menjemur daging-daging hewan korban supaya lebih awet. Tasyrik itu diambilkan dari kata syaroko. Syaroko itu kita mendengarkan istilah syuruk, terbit. Nah, karena itulah disebut dengan ayyamut tasyrik. Maka teman-teman, di hadis keempat dan kelima ini dijelaskan bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan-makan dan untuk minum-minum. Maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada ketiga hari tersebut, kecuali bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji tamattu tetapi tidak mendapatkan hewan hadiyu.
Baik teman-teman, itulah 5 hadis yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dengan jelas dan bisa dibagikan kepada yang lainnya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Baik, cukup jelas teman-teman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita cukupkan sekian belajar kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya, bahwa hari tasyrik tidak boleh berpuasa kecuali bagi yang haji tamattu atau haji qiron jika tidak mendapatkan hewan hadiyu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.